Teka-teki terjawab sudah jika tak ada manuver politik berskala besar, boleh dibilang bintang di pundak Komjen Polisi Tito Karnavian segera bertambah satu lagi. Tito Karnavian pun akan menjadi Jenderal Bintang 4 sekaligus Kapolri termuda dalam sejarah kepolisian Indonesia. Pada saat yang sama, sejumlah senior angkatannya pun terlewati dalam proses regenerasi Korps Bayangkara kali ini. Akankah keputusan Presiden ini akan mengguncang soliditas di dalam tubuh Korps Bayangkara? Apakah ini sebuah terobosan Presiden yang bertujuan menuntaskan reformasi di dalam tubuh Polri? Kami akan mengulasnya bersama sejumlah narasumber. Ada Neta Espane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch, IPW, dan Emerson Junto, Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dan juga kami akan mencoba untuk menghadirkan sejumlah narasumber lainnya dalam perbincangan kami selanjutnya. Bapak-bapak, selamat malam. ICW selamat malam. Dan IPW. Ya. Bung Neta dulu deh. Pertama kita lihat Tito bukan pilihan yang salah. Dilihat dari kemampuan, kapabilitas, track record dan lain sebagainya. Tapi usianya, angkatannya yang ada di bawah kemudian membuat orang, apa benar Presiden memilih dia? Kalau IPW sendiri melihat gimana? Jadi sebenarnya sejak lama Tito tuh udah diprediksikan akan menjadi Kapolri. Cuma kapan? Periode setelah ini seharusnya begitu. Bukan yang sekarang ini. Tito sendiri beberapa kali kita dialog juga bilang kalau bisa jangan sekarang ini dia karena terlalu muda. 5 angkatan dia lampaui. Ini luar biasa. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Presiden mengeluarkan kebijakan ini, ya ini bisa merusak tatanan sistem kaderisasi di kepolisian. Bisa merusak. Kita catat di situ dulu. Mari kita lihat informasi berikut ini dan kita akan lanjutkan perbincangan kami. Komisaris Jenderal Polisi Tito Karnavian, jebolan terbaik Akademi Polisi tahun 1987 ini telah meniti karir yang terbilang melesat cepat di lingkungan Polri. Titik tolak pencapaiannya telah dimulai sejak tahun 2001 ketika menjabat Kepala Satuan Reserse Umum Polda Metro Jaya. Komisaris Polisi Tito Karnavian memimpin tim Kobra dan berhasil menangkap Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto dalam kasus pembunuhan Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita. Tito pun naik pangkat menjadi Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP atas prestasinya itu. Tahun 2004, saat dibentuknya Densus 88 Anti Teror, AKBP Tito memimpin tim yang terdiri dari 75 personel dan berhasil membongkar jaringan terorisme di Indonesia. Termasuk melumpuhkan kelompok teroris Dr. Azahari pada 2005. Atas pencapaiannya tersebut, pangkatnya dinaikkan menjadi Komisaris Besar Polisi. 2 tahun setelahnya, Tito juga terlibat dalam upaya membongkar konflik Poso dan meringkus orang-orang yang terlibat di balik konflik tersebut. Tito pada akhirnya dikenal mumpuni di bidang terorisme karena menghabiskan banyak waktunya di Detasmen Khusus Anti Teror. 2 tahun menjadi Kapolda Papua, Tito pun ditarik menjadi Kapolda Metro Jaya. Dan belum sampai setahun memimpin Polda Metro Jaya, pria kelahiran Palembang 26 Oktober 1964 ini diangkat menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT oleh Presiden Joko Widodo. Latar belakang dalam Satuan Densus 88 Anti Teror membuat Tito dipercaya sebagai orang yang tepat dan terdepan untuk melawan teroris. Tito pun menjadi polisi pertama di angkatannya yang meraih 3 bintang alias Komisaris Jenderal. Dan di tengah hiruk-pikuk pemilihan Kapolri baru menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang memasuki masa pensiun Juli mendatang, Presiden Joko Widodo mengajukan Tito sebagai calon tunggal Kapolri. Jika nantinya Tito benar-benar dilantik sebagai Kapolri, itu berarti ia melangkahi 5 angkatan seniornya. Jika melihat kultur hierarki senioritas yang selama ini berlaku di Polri, apakah langkah Presiden itu akan menimbulkan gejolak di dalam internal Polri? Bagaimana antisipasi yang telah dilakukan Presiden untuk mencegah potensi tersebut? Ace Honesty, CNN Indonesia. Bung Neta bilang tadi bisa merusak soliditas tatanan organisasi. Kenapa? Ya, karena di pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 kan mengatakan calon Kapolri itu harus memperhatikan jenjang karir dan kepangkatan. Ya. Sementara Tito itu masih ada jenjang kepangkatan yang di atasnya 5 angkatan ya. Dari sisi
jabatan dia kepala badan. Iya. Itu kan cukup tinggi. Cukup tinggi. Dari pangkat 3 tinggal tambah Iya. 1 lagi jadi 4. Terus apa masalahnya? Cuma kan ada senior. Ada senioritas. Jadi kalau dia menjadi Kapolri, dia memimpin senior-seniornya, ini secara psikologis akan mengganggu. Oke. Dan itu disadari juga oleh Tito. Memang secara kualitas, kapabilitas, kedekatan dia dengan Jokowi, dia udah sangat layak jadi Kapolri gitu. Cuma kan terlalu banyak senior-senior yang harus Apa sih implikasi terburuknya yang bisa terjadi? Mungkin terjadi pembangkangan gitu karena kalau pembangkangan enggak, tapi secara psikologis dia sebagai Kapolri punya beban psikologis. beban psikologis itu yang benar sebenarnya. Kalau pembangkangan enggak. Kalau dikatakan apakah Tito diangkat jadi Kapolri, soliditas terganggu, saya bilang tidak. Karena saya sudah dapat informasi kubu BG pun akan mendukung Tito, gitu ya. Jadi psikologisnya dia aja sebagai junior gitu yang nggak mungkin lah dia memerintahkan BG jadi Wakapolri akan dia perintah begini begitu gitu ya. Itu tuh mustahil gitu. Bung Eson, salah satu wacana yang diangkat atau analisis wacana yang diangkat terkait dengan terpilihnya Tito ini adalah untuk melempangkan proses reformasi. Karena ada generasi yang dilewati oleh Tito dengan harapan Tito masih muda, punya kualifikasi, kapabilitas, kompetensi, dan karirnya bisa panjang di situ, reformasi di Polri bisa tuntas. Ya, kalau kita menyitir jajak pendapat Kompas beberapa minggu yang lalu soal reformasi di tubuh institusi penegak hukum, salah satu kepolisian, dari survei itu menunjukkan bahwa 47% menyatakan tidak berjalan proses reformasi di internal kepolisian. 47 juga menyatakan sudah berjalan. Artinya bicara masih 50-50 nih. Nah, tantangan terberat untuk kepolisian mendatang adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan citra atau kepercayaan polisi di mata publik. Plus juga tadi PR masih banyak tuh. Komnas HAM, Komisi Ombudsman memberikan sejumlah catatan terkait dengan performa dari kepolisian, mulai dari pelayanan publik, kerja-kerja reserse yang itu seringkali dianggap melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM. Tapi paling tidak sebenarnya ini surprise ya. Artinya IC sendiri menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi menunjuk Pak Tito Karnavian itu mengejutkan, yang menurut kita menyenangkan, gitu ya, membahagiakan. Mengejutkan kenapa? Karena pertama, sebelumnya Jokowi kan punya dua opsi, perpanjang masa pensiunnya Pak BH, Badodin Haiti, atau menunjuk calon Kapolri yang lain. Ada 3 nama di situ, BG, Buas, ada Dwi di situ. Ada Dwi gitu. Nah, kemudian yang kedua gitu ya, bahkan sebelum proses penggantian itu yang kuat adalah perpanjangan masa pensiun, gitu. Yang kedua, nama Tito menyodok tadi senior tadi. Artinya ada 4 sampai 5 angkatan yang dilewati oleh Pak Tito. Tapi bagi kami yang penting itu bukan soal senioritas. Pertanyaannya, apakah mungkin ini sejalan dengan analisis yang mengatakan bahwa Jokowi menempatkan beban tuntasnya reformasi di pundak Tito Karnavian, jenderal termuda yang ada saat ini, yang di bawahnya nanti ada 4 atau 5 senior yang harus dikelola. Ya paling tidak begini, pilihan Tito pilihan sangat moderat, dan itu Jokowi tidak punya beban beban serius dalam artian dipertanyakan oleh publik. Kenapa kalau bukan Tito, kenapa misalnya memilih Budi Gunawan atau Budi Waseso gitu ya, walaupun Pak Budi Gunawan sudah selesai proses hukumnya gitu ya. Akan muncul pertanyaan-pertanyaan itu. Budi Waseso juga sama gitu ya. Budi Gunawan dan Budi Waseso. Nah, ketika menjalankan reformasi di kepolisian, kemudian banyak orang ragu atau banyak pihak ragu soal kapasitas, integritas atau kredibilitas seseorang, misalnya sebagai Kapolri, itu akan mengganggu proses-proses reformasi. Dan menurut catatan kami, Tito punya kelebihan-kelebihan soal itu gitu. Dia dari aspek intelektual sangat memadai. Dari sisi kepangkatan ya tadi sudah lewat, kemudian bicara soal prestasi kerja dia sepanjang dia menjabat beberapa jabatan. Densus 86 Kapolda Metro Jaya ini sudah cukup baik. Polda Papua sudah cukup baik. Gitu nah, pertanyaannya kemudian, Bung Neta, apakah kalau misalnya kita mengikuti pola pikir wacana soal reformasi yang harus dituntaskan itu dengan beban menghadapi senioritas, ada psychological burden yang dihadapi oleh Tito, apakah mungkin bisa smooth? Tapi nanti dijawabnya, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News.
Saya pikir nggak ada masalah. Saya pikir di pejabat Polri semua mengakui keunggulan masing-masing. Maksudnya 83, Gitu. 84, 85, Iya. 86, hormat sama 87 gitu. Nggak ada masalah. Sekarang eranya era kompetisi. Siapa yang unggul itu yang bisa. Tidak akan menegaskan nih Pak, tidak akan menimbulkan gejolak ya Pak? Nggak ada, saya jamin. Pak sendiri senang Sudah, Pak Budi ikuti itu dong. Nah, itu adalah haknya presiden, ikuti aja ya. Ya, itulah pilihan keputusan presiden yang harus kita junjung tinggi dan itu yang terbaik dari yang baik. Artinya Bapak terima saja. Oh iya dong, ya. Itu yang terbaik untuk Kan itu Polri. junior, Pak. Oh enggak, Iya, Pak. ya. Dalam hal ini tidak ada senior junior. Ya, saya ingatkan. Ya, pimpinan kesatuan tidak berkaitan dengan senior junior. Artinya kemampuan seseorang. Saya dukung Pak Tito. Jadi semua bintang 3 itu sudah melalui seleksi, ya kan? Seleksi alami. Kemudian mulai tour of duty, tour of area. Jadi semua bintang 3 yang ada di kepolisian itu sudah bisa menjadi Kapolri. Yang menentukan adalah presiden. Begitu presiden menentukan Komjen Tito, ya pasti ada pertimbangan tersendiri. Mungkin yang pas pada saat sekarang ini, begitu. Koordinasinya gimana nanti Pak TNI dengan Polri Pak? Ini kan beda angkatan Pak. Ya, TNI sama Polri itu tidak mengenal angkatan. Yang mengenal begitu ada surat keputusan, ya sudah. Ternyata bukan hanya anak SMA dan mahasiswa yang mempertimbangkan nih angkatan ini senior nih nggak enak nih, ternyata juga Polri dan TNI juga masih seperti itu, bahkan justru lebih kental. Bung Neta nanti Anda jawab, tapi saya mau menyapa terlebih dahulu Pak Muradi, akademisi politik dan pertahanan Universitas Padjadjaran yang akan bergabung bersama kita melalui sambungan telepon. Pak Muradi, selamat malam. Pak Muradi. Baik, nanti kita akan berbincang dengan beliau. Bung Neta, gimana? Ya, Reformasi dikawal oleh Tito yang angkatan 87, di bawahnya masih ada 86 dan seterusnya. jadi dalam kondisi politik seperti ini, situasi reformasi yang nggak jelas seperti ini, siapapun yang menjadi Kapolri tidak akan mampu serta-merta melakukan perubahan atau mereformasi Polri. Revolusioner gitu. Iya, karena Walaupun didukung penuh oleh Presiden. walaupun didukung penuh oleh Presiden. Ini saya berani jamin nanti dilihat sendiri seperti apa gitu ya. Karena tidak mudah gitu. Masalah di Polri itu sudah sangat akut. Jadi perlu kemauan yang kuat dari Presiden, dari DPR, dari komponen masyarakat untuk mendorong reformasi di kepolisian. Termasuk masyarakat ya? Iya, tidak hanya cukup Seorang Kapolri. hanya seorang Tito gitu ya. Apalagi dia harus menghadapi yang senior. Oke, tadi senior-senior mengatakan tidak ada masalah. Kita akan ini. Itu kan hanya di bibir. Tapi faktanya nanti ya secara psikologis kita lihat gitu ya. Bagaimana seorang junior memerintahkan seniornya dan itu tidak jalan. Oke. Pengamatan IPW begini. Kan ini kan oke lah untuk skala yang nasional ini baru terjadi di Tito Karnavian. Tapi kan mungkin di daerah dari skala lebih kecil di Polsek, Polres, Polda begitu misalnya, bagaimana kemudian pucuk pimpinan itu adalah junior dari anak buahnya. Iya. Gitu. Ada gangguan nggak? Ada banyak. Apa bentuknya? Jadi beberapa junior yang memimpin, sementara wakilnya adalah senior, itu selalu mengeluh. Seniornya itu ditugaskan begini, iya tapi nggak iya. Nggak dijalankan. Tidak membangkang tapi tidak dijalankan. Iya, tidak dijalankan. Lambat menjalankan. Didiamkan gitu. Dia mau bertindak keras, ya dia nggak bisa juga. Ini dampak yang sering terjadi. Atau apalagi yang biasa ngebully di Akpol dulu ya. Ini yang harus kita pikirkan, kita ini kan, karena ini Indonesia ya, pola budayanya beda dengan Barat yang memang udah profesional. Ya, siapapun yang memimpin, siapapun yang jadi akan didukung penuh. Kalau di sini oke, iya, tapi pasti nggak iya. Itu tuh beban psikologisnya. Itu akan dihadapi oleh Tito nanti. Dan itu akan dihadapi Tito, dan disitulah kendala akan macetnya proses reformasi kepolisian. Tapi Tito itu orang yang pintar bergaul. Dia bergaul semua kalangan. Semua kalangan dari atas ke bawah, junior. Cara komunikasinya bagus. Cara komunikasi bagus ke masyarakat juga ya, dia cukup bagus. Kita berharap pola-pola komunikasi yang dia bangun selama ini itu bisa membantu dia. Itu harapan kita. Cuma pastilah dia tidak akan berani menjalankan konsep reformasi ketika wakilnya adalah BG. Kenapa itu? Ini beban psikologis lagi. Bisa-bisa nanti yang terjadi adalah
Tito akan duduk manis selama 1,5 tahun selama BG menjadi Wakapolri di situ. Oh ya? Itu prediksi kita. Oke. Meskipun sebenarnya BG Tenang, ada ICW. meskipun sebenarnya BG itu mendukung penuh. Tapi dia tadi EUPKU tadi. Waduh, repot juga. Itu akan repot. Mari kita sapa Pak Muradi, Akademisi Politik dan Pertahanan Universitas Padjadjaran. Pak Muradi, selamat malam. Malam, Bung. Apa kabar? Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bagaimana reaksi Anda pertama kali mendengar Presiden memilih Tito dibandingkan Jenderal Bintang 3 polisi lainnya? Ya, yang pertama apresiasi karena tidak diperpanjang kan. Artinya memang alurnya sudah benar. Tapi kemudian shock karena memang yang dipilih adalah angkatan yang lebih muda. Ini saya ingat pemilihan Kapolri yang ketiga, Sucipto Danukusumo. Waktu itu dia AKBP, kemudian karena Bung Karno konflik dengan perwira yang senior, maka kemudian dia memilih AKBP Sucipto Danu. Itu hanya bertahan 9 bulan. Karena apa? Karena dia diboykot oleh senior-seniornya. Nah ini khawatir saya sebenarnya ini bisa terjadi kalau kemudian dipaksakan. Kalau memang di era reformasi kita juga punya Khairuddin Ismail kan? Seperti itu begitu. Di era reformasi kita juga punya Khairuddin Ismail yang kurang lebih sama. Agak beda. Kalau Khairuddin Ismail itu kan lebih pada polisi kembar ya, Kapolri kembar. Ini yang sama-sama memang angkatannya berbeda. Jadi kalau waktu Sucipto Danu itu kan dia angkatan Nippon ya, peta gitu kan. Dia Brimob, kemudian sementara banyak perwira senior itu adalah lulusan dari kewadanaan Belanda waktu itu. Jadi ada problem dan kemudian problem itu menjadi manifest ketika ada boykot dan tidak dilakukan ya tadi yang bahasa Bung Nekar bahwa iya ya tapi nggak dikerjakan karena itu yang kemudian yang terbangun komunikasi yang relatif tidak cukup baik ya antara senior dengan junior. Kan dianggap junior tidak cukup bisa memberikan kepastian dalam konteks misalnya dia mau tanda kutip ya bersama-sama dengan kekuasaan karena waktu itu Bung Karno memisahkan antara perwira polisi tua dengan polisi muda yang dalam ini peta dengan teman-teman yang dari kewadanaan Belanda. Oke, prediksi Anda ketika Tito memimpin, di bawahnya ada 6 angkatan senior yang kemudian ada di sekelilingnya. Apa yang kondisi terburuk yang mungkin saja terjadi? Ya, saya mengamati Tito sejak AKBP ya. AKBP kemudian saya juga pernah sekolah bareng di Singapura sama yang bersangkutan. Saya memang percaya bahwa orang ini punya figur yang bersih, kemudian punya fokus dan sebagainya. Tapi memang butuh ekstra keras ketika kemudian dia harus tanda kutip mengelola senior mereka yang dalam hal tertentu sudah habisan peluru karena peluang untuk bisa menjadi Kapolri itu bisa jadi kemudian hilang karena asumsinya misalnya katakanlah misalnya Pak Tito 2022 habis kemudian dihabiskan itu kan semua berhenti regenerasi dan kemudian problem itu menjadi beban buat internal Polri karena dengan sendirinya itu selama Pak Tito misalnya jadi Kapolri maka pola rekrutmen, pola regenerasi akan berhenti di level bintang 3 karena nggak lazim misalnya bintang 1, bintang 4 itu lebih dari satu orang itu. Ini juga salah satu tantangan serius tapi pribadi sebenarnya saya kenal cukup dengan yang bersangkutan dan saya yakin hanya masalahnya memang tadi waktunya meneramkan kegundahan, kegelisahan senior ini karena memang dianggap tidak lagi memiliki peluang untuk bisa memimpin polisi di Polri ya di masa yang akan datang. Oke, sedikit saja tanggapan, Bung Yason. Ya, jadi kalau bicara soal tadi Tito dan Mas Muradi, tantangan paling besar adalah melakukan konsolidasi di internal kepolisian. Itu yang harus dilakukan oleh Pak Tito. Jadi upaya-upaya misalnya ada senior yang memboikot atau ada perintah tapi tidak dijalankan itu tidak akan mungkin terwujud. Apalagi kalau tadi dikatakan Mas Neta dan beberapa Buas mengatakan bahwa mereka mendukung Pak Tito. Harusnya dukungan itu bukan dukungan hanya pernyataan saja. Bukan lip service lah ya. Bukan lip service, artinya semangat reformasi itu adalah jadi bagian penting di tubuh kepolisian, tubuh Polri, dan itu harus diamini oleh semua, baik yang junior maupun yang junior. Gitu. Jadi Anda tetap optimis bisa saja itu berlangsung? Ya, saya masih dalam tahapan yang optimis. Tito jadi Kapolri dan kemudian proses reformasi birokrasi di tubuh kepolisian berjalan dengan baik. Iya, dan kita sudah terhubung melalui sambungan telepon juga dengan anggota parlemen Pak Bambang Susatyo. Selamat malam Pak Bambang. Iya, selamat malam Tito. Mas, ini agak menarik ini. Sebelumnya
Kenapa? Anggota DPR kayaknya lebih cinta kepada BG, tapi hari ini ketika diumumkan nama Tito Karnavian semuanya amin. Jalan tengahnya ada di mana tuh kira-kira? Bisikin ke kita dong rahasianya. Ya, ini kan bukan soal cinta atau tidak mencintai. Kan kita sedang tidak bercinta. Kita sedang mengurus negara, jadi apapun yang sudah diputuskan oleh Presiden yang terbaik bagi penilaian dirinya untuk negara ini, ya kita amini. Apalagi Golkar kan sekarang tidak boleh lagi berseberangan dengan pemerintah karena sudah menjadi partai pendukung pemerintah. Gitu ya. Nah, iya, kalau kita berseberangan bisa diselepet nanti. Iya. Tapi pertanyaannya begini, sebagai Ketua Komisi 3, apakah tidak kemudian dipertimbangkan dampaknya terhadap organisasi? Ada dua pengamat di diskusi ini yang mengkhawatirkan sesungguhnya soliditas itu berjalannya proses pengelolaan Polri oleh Tito, di mana di dalamnya ada sejumlah seniornya nanti. Ya, jadi kan penanggung jawab tertinggi negara ini kan ada di pundak Presiden. Tentu beliau sudah melakukan kalkulasi politik dengan segala risiko yang juga akan kembali pada dirinya, kan begitu. Nah, saya meyakini keputusan itu sudah diperhitungkan dengan masak. Saya sendiri menilai bahwa penunjukan Tito ini, walaupun dari sisi senioritas melampaui beberapa angkatan, dari sisi kemampuan, integritas, profesionalitas itu diakui lah oleh, sehingga kita tidak perlu mengalami kekhawatiran, dan saya juga meyakini itu akan mampu menggandeng atau melantu para seniornya. Saya juga sudah berkomunikasi dengan beberapa senior beliau, ya, diantaranya Pak BG dan seterusnya. Ya, pada intinya beliau mendukung apapun keputusan Presiden. Nah, ini saya mau nanya pertanyaan ini dikhususkan untuk pendapat pribadi sih, kalau misalnya boleh menjawab. Itu kan tadi Anda menjelaskan berdasarkan sudut pandang fraksi dan partai itu. Kalau Mas Bambang sendiri cocoknya gimana? Kita nggak punya masalah dengan Tito Karnavian, kita sudah tahu track recordnya seperti apa, beres jadi Kapolri. Pertanyaannya, Anda setuju nggak dia sekarang waktunya? Ya, saya tidak punya alasan untuk tidak setuju. Karena track record yang bersangkutan cukup baik, sama seperti BG juga cukup baik. Dari sisi konseptualitas juga cukup baik, intelektualitas cukup baik, peraih Adi Makayasa, jadi nggak ada alasan saya untuk meragukannya. Dan waktunya sekarang adalah waktu yang tepat? Menurut saya ya, karena mungkin Presiden juga melihat diperlukan tokoh-tokoh muda. Atau barangkali juga memang sekarang mestinya orang-orang kecil kali ya. Maksudnya? Maksudnya gimana ini? Ya, kalau BG kan badannya besar, Buas badannya besar ya. Mungkin zaman sekarang ini cocoknya ya kayak Napoleon ya, Pak ya. Napoleon sudah partai. Baik, kita lanjut. Tapi ya sudahlah, pokoknya gini. Saya tidak memiliki keraguan apapun dan tidak memiliki alasan apapun untuk meragukan kemampuan calon Kapolri ini. Kita lihat saja nanti saat fit on proper, karena tadi kita sudah putuskan besok akan dibawa ke Bamus, lalu kemudian siang jam 1 kita bawa ke paripurna, lalu kembali ke Bamus dan kemudian diserahkan ke Komisi 3. Komisi 3 Senin besok akan mengadakan rapat internal komisi untuk mengagendakan fit on proper bagi calon Kapolri. Nah, saya targetkan sebelum libur hari raya tanggal 28 Juni sudah bisa diputuskan di sidang paripurna. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini, tetaplah bersama kami. Mari kita lanjutkan perbincangan ini. Kalau misalnya lihat sosok Tito, apakah mungkin, ini kan juga isu yang juga berkembang adalah hubungan antara kejaksaan, kepolisian, dan KPK nih. Nah, dengan sosok Tito ini lebih bisa diterima nggak sama KPK, dan pola hubungannya kayak gimana? Kalau dari yang pertama, ICW? Tito tidak punya beban. Khususnya seperti mungkin ambil contoh kayak BG yang pernah diperiksa, pernah ditetapkan sebagai tersangka ya.
kemudian juga Budi Waseso yang tidak menyerahkan laporan LHKPN gitu ya. Tito relatif tidak punya persoalan serius dengan institusi penegak hukum yang lain, termasuk dalam ini KPK. Bicara soal relasi hubungan, beberapa kali Tito melakukan kunjungan-kunjungan ke KPK yang saya tahu gitu, dan kemudian punya komitmen juga membangun semacam kayak zona anti korupsi di tubuh Polda Metro, gitu ya. Walaupun memang bicara soal implementasi itu akan beda gitu ya. Tapi paling tidak proyeksi saya bahwa Tito akan cukup baik melakukan koordinasi dengan institusi penegak hukum yang lain. Dalam hal pemberantasan korupsi ini yang sangat dibutuhkan gitu ya. Bukan bicara soal ego antar institusi. Jadi Polri lebih unggul dari yang lain, KPK atau Kejaksaan dalam hal pemberantasan korupsi, tapi kita membangun sinergi bersama-sama misalnya dalam konteks korupsi, memberantas korupsi di negeri ini gitu. Jadi sebenarnya ini cukup bagus ya. Jadi angin segar sebenarnya. Kalau menurut saya angin segar. Jadi ada banyak harapan yang bisa kita serahkan ke pundak Pak Tito, ya. Bicara soal reformasi di internal kepolisian, bicara soal membangun sinergi dengan institusi penegak hukum yang lain. Jadi so far kita sendiri sebenarnya memberikan dukungan terhadap Tito. Oke. Bung Muradi masih bergabung sama kita ya? Ya. Apa sebenarnya kekhawatiran Anda soal soal soliditas sama seperti Bung Neta ini? Artinya ada angkatan 86, 85, 84, 83 dan bahkan ya kalau 83 82. Katakanlah 84, 85, 86 lah ya yang masih hangat-hangatnya begitu. Ini lewat ini ya mereka ya kemudiannya. Apakah ini kemudian sebuah pola merit system yang bagus, meritokrasi yang baik? Iya kan ada namanya budaya kepolisian ya. Budaya kepolisian agak mirip dengan budaya militer yang kemudian dia punya jenjang hierarki yang kemudian termasuk batas senioritas dan sebagainya. Itu diatur di pasal 11 Undang-Undang 2 2002. Buat saya sungguhnya memang internal Polri pasti berproblem. Dan itu prediksi saya butuh 2-3 tahun untuk kemudian menata kelola. Kalau memang Pak Tito tidak bisa menangani ini kan, artinya tidak bisa mengontrol secara penuh. Itu yang pertama. Yang kedua, relasi polisi bukan hanya internal, tapi juga relasi polisi dengan institusi lain, termasuk misalnya katakanlah pemerintah dan seterusnya. Jadi kalau dikatakan misalnya ini hanya berkaitan pada polisi, iya untuk pada konteks internal, tapi eksternal juga Pak Tito akan menjadi tanda kutip macan ombong kalau kemudian dia tidak ditopang, disokong oleh internal yang solid. Karena salah satu prasyarat misalnya polisi yang profesional, mandiri dan seterusnya adalah dia ya solid dulu di internal. Nah itu yang kemudian menjadi PR. Katakanlah misalnya kalau Pak Tito definitif menjadi Kapolri. Nah yang ketiga saya ingin tegaskan bahwa satu hal yang mungkin juga publik lupa bahwa problem kegenitan politik ya kemudian seolah-olah kita paling tahu terkait dengan internal Polri itu menjadi bumerang buat pemerintahan. Ingat mungkin zaman Gus Dur kemarin ya. Kemudian juga misalnya ketika Bung Karno di era menjelang beliau jatuh. Problem-problem itu membuat polisi menjadi rentan terkait dengan tata kelola yang mereka lakukan di internal. Yang ujung-ujungnya justru jadi konflik dan impact-nya buat pemerintah itu sendiri. Artinya memang ini salah satu introspeksi kita juga bahwa tata kelola polisi kita mungkin tahu, tapi di internal lebih memahami benar bagaimana harus utamakan misalnya proses yang seharusnya dilakukan. Dan ini salah satu yang kemudian dalam bahasa saya itu agak terlalu jauh ketika angkatan 987 itu kemudian memimpin. Itu saya khawatir saja, walaupun kemudian secara pribadi agak ada harapan bisa seperti tadi Cewek katakan. Tapi Pak itu bukan Superman, dia butuh teamwork yang memang mau tidak mau berasal dari internal kepolisian. Tapi kan ini Anda sejalan dengan Muradi ya? Iya. Tapi kan ini kan eranya era revolusi mental nih, segala sesuatunya direvolusi, dan revolusi kan adalah perubahan yang ekstrim, cepat dan solutif kalau bisa begitu kan? Nggak mungkin Tito bisa melakukan itu. Saya kira berat ya. Berat. Hanya seorang seperti kata Muradi tadi bahwa Tito itu bukan Superman. Dia punya visi, punya kemauan yang keras. Tapi budaya di polisi yang sudah mengakar. Diubah budaya itu? Nggak mudah. Sejak dia didengungkan reformasi kepolisian, revolusi mental segala macam, urusan soal SIM aja kan nggak beres. Calo SIM aja terus masih terus sampai sekarang. Kalau revolusi mental nggak kuat, jadi revolusi mental. Iya. Jadi saya kira disinilah
untuk mereformasi kepolisian perlu dukungan semua pihak. Tidak cukup hanya Tito gitu. Apalagi kebusukan, kekacauan, mulai dari sistem rekrut, sistem pendidikan, jenjang karir di kepolisian itu sangat parah dan tidak mudah gitu. Siapapun Kapolri di sana, saya kira itu tidak akan berhadapan dengan itu. berhadapan Dan dengan dia itu. juga pernah mengalami itu secara personal. Memang Tito bukan orang yang baru yang melampaui 5 angkatan. Sebelumnya Suwardi Halius juga pernah kan. Kemudian Dai Baktiar itu melampaui 3 angkatan. Nah, tapi kita tahu nasibnya Dai Baktiar ketika presidennya ganti, kemudian dia cukup lama juga nganggur jadi jenderal, meskipun kemudian sempat jadi 2 besar. Nah, Suwardi Halius dia melampaui 5 angkatan ketika di Bareskrim dan sangat rentan gitu ya. Habis itu jadi Lemhanas gitu. Nah, itu ini temannya Bapak itu. Teman saya juga. Jadi disinilah konflik-konflik yang saya kira nanti akan berpotensi yang harus disikapi dan dicermati oleh Tito. Baiknya bagaimana kemudian Bung Muradi, menurut Anda sebaiknya sih, seharusnya sih Jokowi melakukan ini? Apa? Iya kan, tapi ini Bung Tito ini sudah terjadi ya, sudah terjadi. Ya, keniscayaan ya, sudah terjadi. Pak Tito harus kemudian sowan. Itu kan yang kemudian selama-lamanya iman dalam konteks misalnya hubungan antar manusia kan. Datang dan saya pikir dengan langkah itu akan mencairkan suasana dan orang semua tahu nggak ada polisi yang benar-benar bersih kan. Hanya yang mau punya komitmen terkait dengan membangun bangsa, menjaga loyalitas negara dan sebagainya. Tapi ini itu yang pertama. Yang kedua memang ini ada yang nggak nyaman juga dari konteks ini. Apa itu? Karena misalnya relasi antara Pak Jokowi dengan nanti partai politik mungkin hal yang lain, tapi itu juga menjadi pekerjaan serius buat Pak Tito misalnya untuk mencairkan suasana. Karena kalau tidak dia akan terinterupsi ya, bahkan mungkin terganggu dengan langkah-langkah atau manuver yang kemudian sama sekali tidak sesuai dengan program visi yang memang harus dilakukan oleh Pak Tito. Kalau dia definitif menjadi Kapolri. Iya. Ini 2 orang agak nggak pesimis sih sebenarnya, cuman tone-nya negatif lah gitu ya. Yang harus dilakukan selain bicara soal konsolidasi, yang kemudian harus dilakukan oleh itu soal ketegasan. Artinya apa? Ketika konsolidasi, komunikasi sudah dibangun, kemudian ini masih ngeyel, figur seorang Kapolri itu butuh ketegasan. Artinya kalaupun dia senior, komandonya tuh api ya. Betul. Jadi kata kunci di tongkat komando dibilang kalau ente nggak mau bekerja sama, pilihannya adalah ente mundur atau ente dipindahkan atau seperti apa gitu. Nah, ini butuh dari seorang pemimpin karena kalau dibangun oleh Pak Tito adalah kompromi, Bos. Jadi tapi proses reformasi birokrasi nggak akan mungkin jalan. Tapi itu kan ideal, itu kan kondisi ideal. Tapi kalau itu mungkin nggak terjadi. Tidak mungkin. Jadi kalau untuk memindahkan seorang kombes itu gampang, brigjen gampang. Tapi memindahkan bintang 3 mau dipindahin kemana? Tapi untuk kondisi sekarang gitu ya? Memindahkan Wakapolri misalnya. Sesuatu yang nggak mungkin bisa sangat mungkin. Pemilihan Pak Tito aja satu yang menurut kita agak mungkin gitu. Ternyata juga dipilih gitu. Dia dipilih karena ada tempat yang kosong. Kalau kemudian bintang 3 katakanlah BG melakukan perlawanan, mau dipindah kemana? Cuman kan kalau menurut Pak Mas Neta, menurut Mas Neta BG aja memberikan dukungan. Enggak, ini contoh. Jadi nggak mudah untuk bintang 3 ya, itu tidak mudah untuk memindahkan. Susno aja ketika itu luar biasa konfliknya. Kalau memindahkan kombes, kompol itu gampang lah, brigjen itu gampang. Tapi untuk bintang 3 ada resistensi. Karena tidak ada tempat untuk memindahkan dia kemana gitu. Dan bahan bakarnya itu tetap solidaritas. Senioritas. Dan di situ ganjalannya. Kalau misalnya kombes brigjen yang melakukan perlawanan ditendang, masukin kota kan, dijadikan staf ahli apa gitu itu gampang. Tapi bintang 3 melakukan perlawanan, wassalam. Bagaimana Bang Muradi? Iya, kalau kombes AKBP bisa jadi anjak, selesai itu. Jadi staf ahli aja kan minimal bintang 2 bukan. Tapi beginilah, kalau saya datang ke Mabes, saya kumpulin semua itu angkatan 82, 83, 84, 85, 86 dan bilang ini pimpinan Anda, dia adalah anak buah saya, Anda macam-macam dengan dia, Anda macam-macam dengan saya. Selesai masalah mestinya. Harusnya begitu. Bung, saya gini, ada pengalaman juga mirip. Gimana? Waktu Sucipto Danu kan juga begitu. Bung Karno mendampingi Sucipto Danu dan menjelaskan bahwa ini adalah Kapolri baru. Tapi itu bertahan 1 minggu, setelah itu kemudian balik kanan semua. Dan 9 bulan itu waktu yang buat saya luar biasa. Kemudian terombang-ambing tanda kutip ya, ketika Sucipto Danu tidak bisa mengontrol internal. Jadi ini sih memang pelajaran, tapi mudah-mudahan itu nggak terjadi karena memang sudah dipilih dan kemudian mudah-mudahan tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian ke depan
problem, maka situasinya memang mau tidak mau kita juga harus bertanggung jawab, tidak kemudian menyerahkan semua ke Pak Tito gitu. Iya. Tapi mungkin nggak ekstrim itu satu generasi, ya udahlah kalau misalnya abang-abang ini nggak mau koordinasi sama saya, ya udah yang dibawa-bawa saya aja sebenarnya. Bisa aja Kapolri Benar-benar potong generasi gitu. bisa saja Kapolri mengambil kebijakan gitu. Tapi atas-atas ini mau dikemanain? Itu kan yang jadi Kalau ganjalan. jadiin staf ahli, Kapolri bisa Bintang juga. 3 nggak mungkin. Nggak mungkin nanti. Bintang 3 nggak mungkin. Meskipun saya sempat mendengar kalau si ini jadi ini, ada beberapa yang katanya mundur dengan alasan mau ikut pemilihan kepala daerah. Pilkada itu ya, Bang Muradi ada isu gitu ya. Nah, cuma kan itu kita tunggu seperti apa. Tapi yang muncul sekarang itu baru sebatas bintang 2 yang mau ikut pilkada. Bintang 3-nya belum. Nah, ganjalan yang terberat itu ada di bintang 3. Berapa sih bintang 3 ada 9 ya kalau nggak salah. Ada 9. Ada 9. Seluruh Indonesia. Nggak, artinya sebenarnya kalau Tito tidak bisa menyelesaikan, barangkali presiden harus ambil langkah juga, ambil alih juga. Artinya kan bisa aja tawaran-tawaran duta besar, kepala badan-badan atau lembaga-lembaga Saya kira lain. isu penawaran itu bukan hanya duta besar, menawar menteri untuk bintang 3 kan sudah ada dan mereka tidak mau. Tidak mau. Jadi kalau presiden terlalu frontal, jangan-jangan presidennya bisa jatuh. Gus Dur kasusnya kan. Atau sebenarnya kasihannya kepada Tito kemudian, karena ini kok kayak anak mama sih sebenarnya didampingin kemana-mana gitu. Ya, bisa jadi saja, sebenarnya ini dilema pengangkatan ini dilema yang berat buat Tito dan dia sudah menyadari itu gitu. Saya pikir tidak hanya Tito yang berat ya, Jokowi juga dalam posisi yang berat antara memilih yang 7 itu juga cukup berat. Tapi terlepas dari itu, ini yang terbaik ketimbang diperpanjang. Diperpanjang itu lebih kacau lagi. Itu melanggar Undang-Undang Nomor 2 ya kan. Itu. Tapi ini yang terbaik dari yang terburuk. Tapi tergantung kembali lagi kepada Pak Tito sejauh mana dia nanti mau melakukan pendekatan. Ya mungkin dalam satu posisi dia duduk manis, membiarkan senior dulu. Jangan terlalu frontal. Jadi artinya sebenarnya Mas Neta pun sebenarnya optimis tapi dengan syarat. Ya tadi kan? Ya, dengan kecemasan. Optimis dengan kecemasan. Itu berarti optimis dengan pengecualian. Bisa nggak sebenarnya Bung Muradi kalau pertanyaan saya yang sama nih, kalau misalnya khawatir kayak gitu ya, saya rasa sih begini, Presiden jangan-jangan punya kartu truf nih untuk semua orang, semua bintang, dan kemudian itu akan dimainkan truf itu. Bisa nggak itu? Ya gini Bung, ada satu momentum politik atau momentum masuk peristiwa politik yang kemudian membuat Presiden akan memilih Pak Tito. Pertanyaan saya adalah ada nggak? Nggak ada. Kalau katakan misalnya Pak BJ dikatakan bisa bermasalah, kalau lihat tone politiknya kan, tone media kan memang dia minus, tidak sebesar tahun 2015. Itu pertama. Yang kedua, langkah-langkah yang kemudian dilakukan Pak Jokowi sebenarnya juga tidak, menurut saya, cermin ketidakpahaman internal di internal polisi. Maka kemudian seolah-olah bahwa mengajukan di luar alternatif nama ini akan selesai. Justru ini adalah ruang awal ketika kemudian problem itu muncul, mengemuka. Dan itu yang kemudian kita akan sama-sama menjadi bertanggung jawab, karena kita merasa paling tahu kan, padahal di internal polisi justru kemudian sekarang ketar-ketir nih, karena apa? Karena banyak yang tersalib, banyak yang kemudian tidak punya semacam kesempatan untuk bisa kemudian tetap bisa menjadi bagian dari kebahagiaan negara dan bangsa. Jangan lupa bahwa budaya kepolisian itu kan ingin bahwa highest career, high position, dan itu yang kemudian berhenti ketika kemudian Pak Tito misalnya menjadi Kapolri dengan melopati lima angkatan yang ada di atasnya. Di sisi lain, pemilihan Tito itu menjadi semacam angin segar, terutama untuk ICW. Tapi di sisi lain ini juga menyimpan sejumlah permasalahan. Jangan sampai nanti di kemudian hari Neta Espane dan Muradi mengatakan, gua katanya juga AP, begitu ya. Tapi ada yang penting juga bahwa pengangkatan Tito ini menyalahi prosedur. Jadi selama ini kan prosedur calon Kapolri itu dari 2 jalur. Pertama Wanjak, kemudian dari Kompolnas. Ini Wanjak belum melakukan apa-apa. Tapi Kompolnas kan bisa mengatakan
opsi ketiga Kompolnas kan siapa saja yang berbintang 3 kan begitu. Oh iya, tapi prosedurnya kan harus dilalui Wanjak lewat dulu. Wanjak. Ini Wanjak belum melakukan apa-apa, belum mengusulkan nama ke presiden. Tiba-tiba presiden ngangkat sendiri. Jangan-jangan 3 nama yang disebut Kompolnas itu nama Tito pun tidak ada gitu ya. Itu baik etika kan sebenarnya kan bukan hukum positif kan. Iya, Kalau tapi di undang-undang tidak mengatur detail soal itu, hanya bicara bahwa di pasal 11 diangkat presiden dan diberhentikan diangkat oleh presiden dengan persetujuan. jadi memang ada hak prerogatif, tapi kita berharap hak prerogatif ini jangan menyalahi tata krama yang sudah terbangun sejak puluhan tahun ya. Itu ya, gitu ya. Meskipun katakanlah Jokowi mau bikin terobosan, tapi terobosan itu ya jangan menyalahi gitu ya. Tetap harus ada prosedur yang dilalui. Ya, tapi nasi sudah menjadi kolak ya. Iya, itu kita berharap nanti hasilnya. Terakhir barangkali. Ya, kita punya harapan banyak terhadap Tito ya, mengembalikan kepercayaan publik, bekerja sama dengan KPK dalam hal pemberantasan korupsi dan menuntaskan reformasi. Menuntaskan reformasi. Itu PR terbesar di tubuh di tangan Pak Tito ya. Mudah-mudahan pesimisme yang yang muncul dari Mas Neta dan Pak Muradi ini bisa dijawab lewat kerjanya Pak Tito. Kita berharap begitu. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya dan kita lihat prosesnya seperti apa. Selamat malam Pak Muradi.